iman itu adalah anugerah. Berarti sebenarnya iman itu bukan kehendak kita, tapi pemberian. Lalu, apakah ada orang-orang yang tidak diberi anugerah untuk beriman kepada Kristus, atau sebenarnya ada free will kita untuk beriman kepada Tuhan, atau bagaimana sih, Kak? Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ada kamu mengadakan konser, kamu pasarkan tiketnya. Semua orang bisa dapetin tiket untuk masuk ke dalam gedung. Tapi nggak semua orang yang mau beli tiket itu untuk bisa masuk ke dalam gedung. Tidak semua orang yang dapat terpilih untuk membeli tiket itu untuk dapat masuk ke dalam gedung. Tapi tiket itu dijual ke semua orang. Tetapi tidak semua orang yang bisa masuk ke gedung. Gitu loh. Jadi Injil itu diberikan bagi semua orang, tapi tidak semua orang akan meresponi Injil itu. Dan yang meresponinya adalah orang-orang pilihan yang masuk kepada Kristus. Maka disebut orang pilihan. Nah, orang yang tidak mau masuk adalah orang-orang yang hanya dipanggil, tetapi tidak mau meresponi panggilan itu, sehingga mereka disebut orang-orang yang bukan pilihan. Masalah pilihan atau tidak pilihan itu tidak melibatkan penentuan Allah, tetapi respon aktif manusia atas will manusia itu sendiri. Gitu. Oke, lalu benar nggak sih, Kak, kalau misalnya iman itu adalah anugerah? Berarti sebenarnya iman itu bukan kehendak kita, tapi pemberian. Lalu apakah ada orang-orang yang tidak diberi anugerah untuk beriman kepada Kristus, atau sebenarnya ada free will kita untuk beriman kepada Tuhan, atau bagaimana sih, Kak? Ya, iman itu memang anugerah, tapi anugerah yang tidak melupakan free will manusia. Saya beri kamu pulpen ini atas anugerah saya. Ya, iman itu Tuhan berikan kepada seluruh dunia untuk mengimani Kristus. Tetapi kalau saya tolak pulpen ini, kalau kamu tolak pulpen ini, kamu berarti menolak anugerah saya. Karena pulpen ini pemberian saya, pulpen ini adalah anugerah saya. Melalui pulpen ini anugerah saya kelihatan. Tapi kalau kamu tolak pulpen ini, artinya kamu menolak anugerah saya. Karena saya memberi pulpen ini oleh karena anugerah saya. Allah memberikan Kristus yang menjadi sumber iman, yang menjadi objek yang kita imani kepada dunia. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi tidak semua orang mau menerimanya. Jadi keselamatan itu ya memang pemberian Allah. Allah itu tidak karena melihat kita baiklah, kita pantas layak sehingga dia memberikan Kristus sebagai keselamatan. Enggak. Tapi karena kasihnya sendiri dari dorongan dirinya sendiri. Dia berikan Kristus kepada dunia, tetapi itu tidak menghilangkan respon aktifnya kita kepada hadiah itu. Karena sama seperti, walaupun saya menghadiahi kamu sesuatu, tapi kalau kamu tolak hadiah saya, artinya kamu tolak anugerah saya. Jadi pandang iman itu sebagai objek, bukan subjek. Karena itu diberikan kepada dunia. Masalahnya kamu mau terima iman itu atau enggak? Kalau kamu tidak terima, binasa. Kalau terima, selamat. Begitu. Oke, thank you, Kak. Aku mau nanya lagi, kan di Keluaran itu Tuhan memberikan tulah kepada Firaun, ya, kepada Mesir. Nah, di situ dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi sebenarnya mengeraskan hati Firaun itu Firaun sendiri atau Tuhan yang mengeraskan sih, Kak? Aku bingung soal itu. Thank you, Kak. Enggak, Kak Timothy, di Septuaginta bahasanya itu apa ya? Lupa, tapi ini pernah dijelaskan oleh Romo Aji Daniel ya, bahwa kata pengertian Allah mengeraskan ini dalam kacamata manusia memandang Allah, tetapi sebenarnya Allah mengizinkan hal itu terjadi dari kehendak dia sendiri. Ya, sama seperti betul. Ketika roh Tuhan yang menyingkir, lalu roh jahat yang datang kepada Saul. Bukan berarti roh jahat itu Allah yang utus untuk Saul, enggak. Tapi roh jahat itu yang diizinkan oleh Allah untuk terhinggap kepada Saul ini. Sama seperti kejadian Raja Ahab yang akan dibunuh, di mana Allah mengatakan siapa yang dapat menghasut Ahab untuk berperang. Lalu ada roh jahat yang datang kepada menghadap Allah dan mengatakan aku bisa.
Dan Allah mengizinkan hal itu. Bukan berarti Allah yang mengutus, tapi Allah yang mengizinkan. Walaupun Alkitab menyebutnya roh jahat yang datang dari Tuhan. Itu ya. Kalau ini kaitannya dengan keluaran tadi yang ditanya, Allah mengeraskan itu dalam perspektif manusia, di mana Allah mengizinkan hal itu terjadi. Perbandingan seperti itu. Dan di dalam izin itu ada karya Tuhan yang besar. Maka dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Karena Firaun pun nggak akan melunakkan hatinya. Firaun nggak akan bertobat. Tetapi di dalam kekerasan hati Firaun itu, Allah melakukan pekerjaan yang besar bagi bangsa itu. Maka Musa menulis Allah mengeraskan hati Firaun demi pekerjaan yang besar itu. Dalam perspektif manusia. Kalau dari Allah sendiri tidak. Gitu. Sama seperti roh jahat yang datang dari Tuhan. Roh jahat yang datang dari Tuhan itu karena Saul itu mengeraskan hatinya, maka Tuhan mundur dari Saul. Dan Tuhan mundur atas perkenanannya dari Saul. Nah, ketika Tuhan mundur dari Saul, maka Tuhan izinkan roh-roh jahat menghinggapi si Saul. Tetapi ada maksud di balik itu semua, ada maksud di balik izin itu, maka penulis mengatakan roh jahat yang dari Tuhan. Begitu juga mengeraskan hati Firaun tadi. Gitu. Ya? Oke, thank you Kak. Berarti Kalau Kak Etin, kalau sebenarnya kurang jelas, coba cari aja tuh di channelnya Romo Aji ya, Romo Daniel Biantoro. Itu pernah ditanyakan juga 2 tahun yang lalu terkait Yudas, terkait Firaun. Satunya lagi saya lupa. 3 tokoh ini sempat disinggung. Ya. Cari ada di channelnya Romo Daniel, Episkop Daniel Biantoro ya. Biantoro, ya. Oke, baik. Ya, oke. Baik, berarti Itu sebenarnya ya, kita lanjut ya ke yang lain ya. Oke. So many people. Oke, thank you. Tuhan berkati. Usia ya Marcelia ya. Di daerah saya itu banyak orang yang batuk, termasuk saya sendiri, hampir 3 minggu. Aduh, parah banget ini. Pancaroba di sini. Udara di Jakarta kan buruk sekali. Ya, silakan dia nih. Halo, Selamat malam. Dewi ya. Ya, sama. Salam. Ya, ini mau tanya nih Lia tentang Wahyu pasal yang ketiga ayat 14. Di situ dikatakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, pertanyaannya begini, apakah malaikat itu adalah ciptaan Allah yang pertama ya? Saksi Yehova itu, Bu. Silakan, Timothy. Ya, itu saya mengutip pendapat dari bukunya Haruskah Anda Percaya Kepada Saksi Yehova, tulisan Bambang Nurseno. Itu mereka mengutip ayat ini untuk mendukung bahwa Yesus itu adalah malaikat ciptaan Allah. Malaikat yang Allah ciptakan, Mikael kata mereka. Mereka nggak tahu eksegese dalam teks aslinya. Jangankan ayat itu. Kolose 1:15 juga menjadi alat yang mereka gunakan. Tapi kalau kita lihat dalam teks aslinya, kata arke atau arki, ayat tersebut tidak harus diartikan permulaan saja, diawali, enggak. Tapi bisa bermakna 3 hal. Penguasa. 4 hal, penguasa, pemimpin, kepala. Penguasa, pemimpin, kepala, dan juga yang terakhir nih, yang awal, yang terutama, yang memiliki otoritas paling awal gitu. Tapi bukan berarti Yesus ini dikatakan permulaan dari ciptaan Allah, bagian dari ciptaan itu, bagian yang diawali dari ciptaan itu, tapi dialah yang mengawali ciptaan itu. Ingat, Alkitab pernah mengatakan bahwa Allah itu awal dan akhir. Bukan berarti Allah itu bagian dari awal, enggak. Tapi Allah yang mengawali dan Allah yang mengakhiri. Jadi kata awal, permulaan dan awal itu sama, arke. Ya. Nah, jadi ada baiknya Ibu baca itu deh, Alkitab TB2. Itu udah menggunakan terjemahan yang lebih tepat menurut saya, karena mereka sudah menggunakan kata sumber. Jadi Wahyu 3:14 tidak lagi menggunakan kata permulaan, tapi sumber. Di Alkitab TB2 tahun 2023 kemarin. Gitu ya, Bu? Oh ya, baik. Berarti
kepada malaikat jemaat itu M-nya itu kecil ya di situ ya. Berarti ini tunjukkan Kalau- bagaimana malaikat itu. N, setahu saya dalam bahasa Yunani kata N itu bisa satu, bisa kata penghubung dan, dari, tapi lebih tepatnya dikatakan bahwa inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini perintah Allah untuk dituliskan terhadap malaikat jemaat. Jadi inilah perintah sang Allah sendiri untuk malaikat ini. Bukan berarti firman itu malaikat itu, bukan. Suatu titah yang diberikan untuk sang malaikat itu gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Lagian pula dikatakan itu permulaan dari ciptaan, bukan ciptaan yang mula-mula, itu beda. Permulaan dari ciptaan itu artinya dia sumber ciptaan. Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 15, 16, 17. Bukan ciptaan yang mula-mula. Jadi itu juga perlu dibedain ya. Ya, silakan SDS 3. Baik, shalom Kak Elia. Ya, salam, silakan. Saya mau bertanya tentang wajah Yesus. Nah, yang kita tahu kan dari dulu sampai sekarang, wajah Yesus itu digambarkan seperti yang ada di gambar-gambar. Dia berambut gondrong seperti yang ada di film-film. Nah, sehingga banyak orang yang mengira bahwa itulah wajah Yesus yang pernah datang di dunia. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah hal itu nggak menjadi batu sandungan gitu, Kak Elia? Ya kan, wajah Yesus itu kan di dalam lukisan itu adalah bukti bahwa Kristus pernah ada di dalam sejarah. Meskipun banyak orang mereka-reka mengenai wajahnya, yang pasti dia pernah ada dalam sejarah. Itu seni di dalam makna teologi. Ya. Sama seperti lukisan. Sang Bapa itu digambar. Sang Bapa itu cuma dibuat cahaya saja. Tapi apakah benar demikian cahayanya betul persis seperti gambar itu? No. Karena esensinya bukan itu hanya menghantarkan nilai dari apa yang digambarkan. Demikian juga Kristus. Kalau kita lihat ikon-ikon di gereja Ortodoks, mukanya sebelah menunjukkan keadilannya, wajahnya sebelah menunjukkan belas kasihnya. Di sini keadilannya, di sini belas kasihnya, ya. Kemudian sarungnya warna ini, warna hijau, itu melambangkan apalah gitu, sama warna merah daging kemanusiaannya. Tangannya bentuknya begini, jadi itu teologi di dalam gambar. Itu tidak mendeskripsikan secara pasti seperti apa dia. Enggak ada yang tahu. Karena di zaman itu nggak ada kamera, nggak ada yang lukis-lukis wajah dia, gitu. Jadi ya nggak masalah, itu tidak menjadi batu sandungan. Kalau orang itu memahaminya secara primitif, maka dia akan salah paham. Tapi kalau dia memahaminya dengan cerdas, bagaimana lukisan itu berbicara mengenai pribadi yang digambar, dia akan mengerti. Ya, karena orang menggambarkan wajah Yesus itu begini, itu makna teologinya dalam. Matanya harus dibuat begini, rambutnya harus begini, ya, bajunya, sarungnya harus begini, ikat pinggangnya harus sesuai dengan deskripsi simbolik dalam kitab Wahyu. Jadi itu untuk apa ya? Itu untuk memberitahukan gambar yang berteologi, gambar yang bercerita. Karena dulu di zaman gereja mula-mula itu banyak orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maka mereka hanya melihat gambar, maka gambar itu yang mengkhotbahi mereka. Melalui gambar itu mereka tahu siapa Tuhan. Makanya jangan heran di gereja mula-mula, contohnya gereja Ortodoks tuh banyak gambar-gambar. Ya, sekeliling mereka di atas kubah itu tuh banyak banget gambar-gambar. Ya untuk gitu. Jadi ada tujuannya. Bukan hanya sekedar digambar begitu aja. Tapi yang pasti apakah wajah Kristus seperti itu? Enggak. Ya, nggak ada yang tahu pastinya seperti apa, gitu.